Saudara, Litbang Kompas merilis survei terbaru elektabilitas bakal calon gubernur rujukan publik Jawa Barat. Secara elektabilitas, Ridwan Kamil menempati urutan teratas disusul Deddy Mulyadi dan Bima Arya. Survei digelar Litbang Kompas mulai 15 hingga 20 Juni 2024 dengan melibatkan 400 responden secara acak. Dari nama calon gubernur yang dirujuk warga Jawa Barat, banyak yang berlatar belakang bupati atau wali kota. Dalam survei ini, nama Ridwan Kamil menjadi referensi terbesar publik di Jawa Barat, yakni 36,6%. Berikutnya, ada Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Deddy Mulyadi, dengan 12,2%. Lalu, ada Ketua DPP Partai Amanat Nasional, Bima Arya Sugiarto, dengan elektabilitas 1,6%. Menariknya, masih ada 41% yang menjawab tidak tahu atau belum menentukan pilihan secara tegas. Nah, kita tahu kenapa Ridwan Kamil elektabilitasnya tinggi ya selama ini sebagai mantan gubernur Jawa Barat gitu ya, 1 periode, dan sejauh ini dia juga aktif di media sosial dan pemberitaan tentang beliau juga tidak pernah sepi gitu ya. Artinya memang beliau sanggup menjaga ritme bagaimana kemudian tampil di publik selama ini. Sementara Deddy Mulyadi juga sama, meskipun berangkat dari kepala daerah ya, mantan kepala daerah, sama dengan Ridwan Kamil. Selama ini kan beliau juga langkah-langkah politiknya juga seringkali masuk dalam ruang publik gitu ya. Selain nama-nama tadi, parpol lain terus menjajaki sosok untuk diusung di Pilkada Jawa Barat. Hari ini, Ilham Habibie, anak Presiden ketiga B.J. Habibie, bersilaturahmi ke DPP Partai Keadilan Sejahtera. Dia didampingi Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Pertemuan ini juga untuk melihat peluang kerjasama Nasdem dan PKS, khususnya di Pilkada Jawa Barat. Ilham Habibie yang sudah mendapat rekomendasi dari Partai Nasdem, ingin agar sektor pendidikan dan industri yang ada di Jawa Barat menjadi ujung tombak kemajuan Indonesia. Kita lihat di sini ada industrinya sudah ada, harus kita perkuat, sektor pendidikan juga ada, harus kita juga perkuat, dan yang penting dalam konteks ini perlu ada kolaborasi antar sektor. Itu yang kadang kita masih sangat kurang di Indonesia. Kita kurang adanya kerjasama di antara sektor pendidikan, akademia, karena disitulah kita lihat adanya penelitian dan pengembangan. Kemudian di industri memang dia kurang komunikasi dengan sektor akademi dan sebaliknya juga kurang. Nah, itu bisa kita perkuat di Provinsi Jawa Barat sehingga Jawa Barat bisa semakin maju. Selain Bima Arya, PAN juga mengusulkan nama Ketua DPP PAN Jawa Barat, Desi Ratnasari. Sama seperti Bima Arya, Desi disodorkan sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur Jawa Barat. Pada pemilihan gubernur Jawa Barat 2024, semua partai harus berkoalisi bila ingin memajukan calon mereka. Sebab, tidak ada partai yang mendapat 20% kursi DPRD atau minimal 24 kursi. 24 kursi adalah jumlah kursi minimal untuk mengajukan partai sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain. Tim Liputan, Kompas TV.